Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita bertemu di channel Robert W. Di Minute-Minute with God. Menit-menit yang berharga bersama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu belajar percaya. Firman ini terambil di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Firman ini berkisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kita semua sudah tahu, sudah sering mendengar, sudah sering membaca bahkan firman Tuhan ini dan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam firman ini. Tetapi kembali izinkan saya membagikan berapa poin yang krusial, yang penting, poin yang menarik hati, yang menggelitik bagi kita semuanya yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa pada saat itu kisah ini, Yesus sudah mendengar kabar bahwa Lazarus sudah sakit keras pada saat itu. Dia sudah mendengar kabar dari saudara Lazarus. Tetapi apa yang terjadi di dalam ayat 6b dia mengatakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Sepertinya Tuhan Yesus sengaja menunda-nunda waktu, mengulur-ulur waktu untuk memberikan pertolongannya. Sepertinya sengaja Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita. Sepertinya Tuhan itu sengaja berlambat-lambat untuk menolong kita. Dan alasan Tuhan apa? Alasan Tuhan Yesus pada saat itu di ayat 15 sudah sangat jelas bagi kita. Pada saat itu Lazarus sudah mati karena terlambat. Tetapi Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Lebih baik bagimu untuk belajar percaya. Wah, amazing saudara. Justru pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sepertinya Tuhan sengaja berlambat-lambat, sengaja menunda-nunda waktu. Padahal harusnya yang kita perlukan adalah Tuhan, yang kita inginkan adalah Tuhan segera datang memberikan pertolongan untuk kita. Tetapi kembali lagi Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik agar kita dapat belajar percaya. Yes. Ada big question, ada pertanyaan besar dalam hati saya, dalam benak saya. Mengapa kita harus belajar percaya? Dan mengapakah percaya itu adalah belajar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik sekali. Percaya adalah sebuah proses belajar. Karena mengapa? Why? Karena setiap proses belajar selalu ada ujian. Di balik setiap ujian selalu ada hasilnya. Dan hasilnya itu pasti untuk memberikan kita yang lebih baik. Bagi kita, orang yang mengalami ujian. Mengalami proses belajar tersebut. Seperti di sekolah. Kita mungkin sekolah kelas 1, ujian, belajar, ujian, naik, lulus, naik, kelas 2. Kemudian selanjutnya. Begitu juga dalam kehidupan ini. Ini adalah proses belajar. Hari ini Tuhan memberikan pelajaran untuk hal ini. Dan ada ujian. Kita lulus, kita naik. Kembali Tuhan izinkan ujian lagi. Tuhan hadapkan kita pada ujian selanjutnya yang lebih lagi, lebih berat lagi. Itulah yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa belajar? Mengapa percaya itu dikatakan belajar? Karena tidak mudah belajar. Percaya itu adalah suatu hal yang tidak mudah kita hadapi. Kita bisa ngomong, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi begitu masalah datang, kita kembali lagi pada tidak percaya. Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Betul apa betul?
Begitu masalah datang, kita kembali lagi kepada ketidakpercayaan kita. Banyak kisah-kisah seperti itu di dalam Alkitab. Bahkan murid-murid Yesus sendiri berkali-kali mengalami mujizat, tetapi pada saat ada peristiwa badai pun, mereka tetap masih tidak percaya kepada, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu saudara, proses belajar. Saya ambilkan kisah ini dari kehidupan Abraham ya. Abraham, saudara ingat, pada saat dia umur 75 tahun, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari tempatmu. Ya, pergilah dari tempatmu, Tuhan katakan. Pergilah dari negeri asalmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Kejadian 12. Ini adalah hal yang tidak mudah, saudara. Bagaimana Tuhan mengatakan pada saya, mungkin pada saat ini, Robert, pergilah kamu dari tempatmu. Pergi ke daerah yang saya tunjukkan. Saya belum tahu di sana akan bagaimana dan di sana akan menjadi apa. Tentu itu adalah proses, suatu hal yang sulit. Tapi Tuhan, ini adalah rencana, ini adalah jadi proses, bagian dari proses belajar. Dari proses dari belajar percaya yang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Dan Abraham taat, dia pergi, dia bawa ternak-ternaknya, dia bawa semua keluarganya. Ini adalah proses belajar percaya yang Abraham alami. Mungkin ini masih muda. Kedua, kemudian Abraham menantikan janji Tuhan mengenai keturunannya. Keturunan yang akan Tuhan berikan. Pada saat itu, si Sarah istri Abraham ini sudah mati haid. Sudah tidak haid lagi. Secara ilmiah, logika, secara ilmu kedokteran manapun, di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan ketika seorang itu sudah mati haid untuk dapat mengandung dan melahirkan anak. Ini adalah proses belajar percaya lagi yang lebih lagi dari yang tadi. Tingkatannya, levelnya lebih lagi. Tetapi Abraham tetap jalani, itu namanya proses belajar percaya. Dan akhirnya apa? Walaupun di usia yang sangat, bagi manusia, ukuran manusia adalah sangat rentan. Tetapi Sarah melahirkan anak yang dijanjikannya, yaitu Ishak. Kemudian naik tingkat lagi. Tuhan memberikan suatu ujian untuk proses belajar percaya Abraham. Anak yang dijanjikan, anak yang tunggal satu-satu yang dijanjikan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan minta untuk dipersembahkan sebagai korban sembelihan. Wow. Mungkin tidak diceritakan secara detail pada saat itu di Alkitab. Tapi saya yakin ada pergulatan besar di dalam batin Abraham, dalam iman Abraham. Anak satu-satunya yang Tuhan sudah janjikan di masa tuanya. Lah kok disuruh? Oh Tuhan, kok engkau suruh untuk kau ambil sebagai korban persembahan. Ini adalah proses belajar tingkatan yang sangat tinggi. Lebih dari yang tadi, saudara. Tetapi ceritanya Abraham tetap taat. Dan ujian itu bisa dilewati. Proses belajar, ujian yang dihadapi itu bisa dilewati. Tuhan akhirnya menyediakan korban domba sebagai ganti. Sebagai ganti anaknya tunggal. Luar biasa, luar biasa. Demikianlah hidup kita. Hari ini adalah proses belajar yang mungkin masih mudah kita alami. Kedepannya kita akan mengalami lagi ujian dari proses belajar kita yang lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Tapi kembali lagi pada Tuhan Yesus tadi ngomong, itu lebih baik. Artinya hasilnya itu, hasil dari proses belajar, hasil ujian yang kita alami, itu lebih baik. Pasti lebih baik bagi kita nantinya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Nah, ada beberapa poin mengapa kita harus sekarang, mengapa, kalau tadi adalah mengapa percaya itu adalah proses belajar. Karena percaya itu tidak mudah.
Ada tingkatannya, ada prosesnya, ada ujiannya, berjenjang, dan ada hasilnya. Kedua sekarang, mengapa kita harus belajar percaya? Satu hal yang pasti, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita, orang yang di dalam Tuhan, orang yang memiliki iman, hidup kita itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita ini penuh dengan hidup karena percaya. Kita percaya apa yang Tuhan katakan, walaupun kita lihat tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenyataan boleh berbicara lain. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, itulah yang kita percaya, saudara. Itulah hidup orang beriman. Ciri-ciri, tanda-tandanya orang beriman. Kita tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kedua, apa yang dikatakan Yohanes 11 ayat 40? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Jika kita percaya, saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat Lazarus dibangkitkan bagi orang, bagi manusia seperti kita. Semuanya sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi sepertinya pertolongan. Tetapi kemuliaan Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun. Dan Lazarus dibangkitkan, mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Itulah imbalannya bagi kita. Hidup kita memang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi, saat ini, apapun yang kita alami, sepertinya terlambat, sepertinya adalah ujian yang paling berat. Ingat kata Tuhan Yesus, belajar percaya, karena itu lebih baik hasilnya bagi kehidupan kita. Haleluya, shalom, Tuhan memberkati.